فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Beliau itu banyak disebarkan di Basrah. Banyak disebarkan di Basrah karena beliau hijrah dari Madinah ke Basrah untuk mengajarkan Islam di wilayah Basrah. Salah satunya adalah hadis ini. Apa bunyi hadis ini? Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Apa itu khamr? Secara bahasa, khamr itu adalah kata-kata yang mengungkapkan makna tutup, menutup. Oleh karena itu kerudung itu dalam bahasa Arab disebut khimar karena dia menutupi bagian kepala wanita. Jadi aslun yadullu ala taghtiyati wal mukhalatati fi sitrin. Dia menutup dan kemudian sifat menutupnya itu bercampur. Bercampur itu setengah menyatu gitu loh dengan apa yang ditutupinya itu. Dia setengah menyatu, seperti jilbabnya wanita itu dinamakan khimar dalam bahasa Arab karena ini menjadi suatu pakaian yang melekat bagi wanita muslimah, yang menjadi ciri khas, tidak terpisahkan dari ciri khas wanita muslim. Nah, adapun khamar dinamakan khamar karena dia yukhamirul akal, menutup fungsi akal, dan sifat menutupnya itu menyatu dengan otak gitu, melekat keras, susah untuk dilepas. Ini kalau sudah minum khamar kan akalnya tuh enggak tahu kemana-mana, sudah kayak tertutup, dan melepasnya itu susah karena dia ibaratnya itu sudah menyatu dan melekat. Ketika menyatu dan melekat, sifatnya lagi nyandu. Ketika sudah sadar, pengen lagi. Nah, khamr demikian, makanya dinamakan khamr. Nah, jadi ini pengertian khamr. Nah, yang ditanyakan kepada Rasulullah, khamr yang bagaimana? Khamr yang dibuat cuka, tuttakhadhu khallan. Khamr yang dibuat cuka. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, apa hukumnya menyengaja membuat cuka dari bahan khamr? Ini sudah, kalau ini bukan ya, ini air. Ada khamr, ada minuman keras, sengaja bikin cuka dari suatu cairan yang mana cairan itu adalah khamr. Beda halnya kalau antum bikin cuka itu dari apel misalnya kan. Apel direndam di air gula selama beberapa hari sampai berapa minggu gitu, jadi cuka apel nanti kan. Rasa manisnya itu hilang, berubah menjadi asam. Nah, di dalam proses dari dia apel direndam di air gula itu dalam beberapa waktu itu ada fasenya dia berubah menjadi khamr gitu. Dia ada fasenya dia berubah menjadi khamr sampai nanti akhirnya dia jadi cuka karena ada proses fermentasi di situ. Nah, jadi permasalahannya perlu diperjelas dulu, ini bahan dasarnya khamr, sudah khamr. Bukan yang bahan dasarnya masih buah-buahan. Bahan dasarnya sudah khamr. Khamr ini kemudian dibuat cuka. Ini yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tindakan yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini membuat cuka dari bahan dasar khamr? Kata Rasulullah, la, jangan. Stop sampai di sini. Stop sampai di sini, jangan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim
wa Tirmidzi, dan kemudian Al-Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih, dan hadis ini hadis yang hasan sahih. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada jamaah sekalian, ketika kita belajar fikih hadis, terutama dari Bulughul Maram ini ya. Ini sebenarnya berulang kali saya sampaikan dalam pengajian-pengajian Bulughul Maram yang lain, majelis yang lain. Ketika kita mempelajari fikih hadisnya, tolong antum lihat judul bab dan hadis yang dibawakan. Kira-kira apa hubungannya hadis ini dengan bab izalatin najasah? Kalau antum sudah bisa merenungkan itu dan mencoba-coba untuk mencari hubungan, mencoba-coba untuk mencari korelasinya, kenapa hadis ini dibawakan di bab ini, antum sudah setengah menjadi faqih, sudah setengah untuk belajar ijtihad. Di sini antum belajar bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berijtihad, dan para ulama-ulama fikih sebelumnya itu berijtihad. Lihat hadisnya, lihat judul babnya. Metode yang seperti ini Allah Ta'ala a'lam, yang banyak melakukannya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi antum lihat judul babnya di dalam Sahih Bukhari, lihat hadisnya. Sebagian besar, kalau antum baru pertama kali belajar Sahih Bukhari, antum akan mendapati nggak nyambung antara judul bab dengan hadisnya. Kalau memang buka Sahih Bukhari ya, untuk di Sahih Bukhari. Nah, untuk latihannya sebelum antum buka Sahih Bukhari, latihan di Bulughul Maram dulu. Kalau lihat hadisnya, kemudian lihat judul babnya. Dan ini sekalipun gitu kan, sedikit juga saya dapati para syurah, para ulama yang mensyarah Bulughul Maram itu menjelaskan korelasi hubungan, atau para ulama menyebutnya wajhul munasabah lil bab, korelasi hubungan antara hadis ini dengan bab. Itu saya masih jarang mendapati para ulama yang konsen untuk menjelaskan itu. Saya masih jarang. Nah, karena masih jarang ini, saya sampaikan kepada antum, banyak-banyak mentadabburinya dengan melihat ini hadisnya seperti ini, babnya seperti ini, apa hubungannya. Siapa tahu nanti antum calon-calon pensyarah Bulughul Maram di masa yang akan datang gitu kan. Wah, kejauhan Ustaz. Itu pesimis namanya itu. Tapi di sini saya sampaikan kan kuncinya dulu gitu loh. Kuncinya dulu di mana kita belajar dulu nasihat dari guru kami Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Beliau menasihati kepada kami, unduru kaifa bada'al ulama. Lihat gitu kan, pelajari bagaimana para ulama itu memulai untuk belajar. Wala tanzuru min haitsun tahu. Jangan kalian lihat para ulama itu di akhirnya, hasil akhir produk ijtihadnya. Tapi kita pelajari bagaimana para ulama itu kok bisa mengatakan ini boleh, itu enggak boleh. Lihat para ulama mengawalinya dari apa, dari dalil apa, terus cara para ulama itu memahaminya bagaimana, itu yang kita lihat. Nah, ini nasihat dari guru kami Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Beliau adalah putra dari salah satu ahli hadis Madinah pada saat itu, yaitu Syekh Hamad Al-Ansari. Adapun Syekh Hamad Al-Ansari saya belum mendapati beliau rahimahullah, dan alhamdulillah saya mendapati putra beliau menjadi salah satu dosen kami ketika di Madinah dahulu.